everyone, welcome back to our YouTube channel Bahas Aku Inggris, special channel for studying English. So today, still with me Miss Jija, dan di video kali ini kita akan membahas perbedaan present perfect versus simple past, di mana sebagian besar English learner ini masih bingung cara menggunakan present perfect dan cara menggunakan simple past, terutama ketika mereka sudah masuk kegiatan atau conversation sehari-hari. Mereka tuh kadang suka bingung, kapan sih kita harus menggunakan simple past? Kapan sih kita harus menggunakan present perfect? Yang dimana kalau di Indonesia, sudah ataupun telah itu sama saja. Alright, so kita akan membahas pembahasan itu kali ini. Dan as usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below because we will give you more video. So happy starting and let's enjoy the video. Oke, halo teman-teman semua. Di sini aku udah menuliskan beberapa note yang bisa teman-teman fokuskan. So di sini kita punya A, B, C, D. Nah, D berarti ada 4 poin ya. 4 poin di sini dia yang akan menjadi patokan kita bagaimana kita bisa menggunakan present perfect dan simple past. Oke, kita bakal bahas dari poin yang pertama. Oke, fokus dari sekarang. Yang pertama ada secara rumus mereka ini berbeda, teman-teman. Betul, secara rumus mereka ini berbeda. Karena apa? Karena mereka ini merupakan tenses yang berbeda dalam waktu kejadian yang berbeda pula. Oke, kalau yang kita tahu di sini present perfect ini dia kan present. Jadi waktu kejadiannya itu present atau masa kini. Sedangkan simple past kita tahu di sini waktu kejadiannya itu adalah past. Jadi masa lampau. Tapi teman-teman, secara makna ya, mereka ini mirip-mirip tipis. Apa tuh? Beda-beda tipis. Oke. Jadi kalau present perfect itu menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan. Simple past menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan pula. Jadi kegiatan-kegiatan masa lampau ataupun kejadian-kejadian masa lampau. Nah, secara teori mereka ini sama. Secara makna mereka sama. Tapi waktu kejadiannya yang berbeda. Dan bagaimana kita bisa membedakan tenses tersebut? Oke, nah di sini kita akan masuk ke poin B untuk menjawab poin A. Present perfect identik dengan arti sudah. Sedangkan simple past dia lebih condong ke arti telah. Ketika teman-teman masuk di bagian translation atau mungkin di bagian penerjemahan, mengerjakan soal, nah teman-teman bisa berpatokan kepada dua ini. Kalau present perfect, dia ini artinya sudah. Sedangkan simple past, dia ini menggunakan telah. Jadi contohnya, saya sudah bla bla bla. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan present perfect. Simple past, saya atau dia telah melakukan bla bla bla. Nah, itu dia menggunakan simple past. Jadi seperti itu. Tapi teman-teman, walaupun di sini sudah ada patokan, teman-teman masih harus memperhatikan yang namanya time signal. Jangan lupa, present perfect dia ini time signalnya tidak spesifik. Jadi terkadang present perfect itu tidak menyebutkan kapan waktu kejadiannya. Sedangkan simple past dia ini kan telah. Nah, biasanya suka diikuti dengan kata yesterday, 2 days ago, 2 weeks ago, last week, seperti itu teman-teman. Jadi simple past ini lebih punya specific time ketimbang present perfect, seperti itu. Nah, dari sini teman-teman mulai mempunyai pandangan, ketika nanti ada kata sudah dan harus diterjemahkan, berarti itu menggunakan present perfect. Tapi ingat, ketika di belakang time signalnya ada kata yesterday atau kata 2 days ago, nah teman-teman bisa beralih ke simple past. Seperti itu. Oke? Jadi, karena teman-teman dalam bahasa Indonesia, sudah dan telah mereka ini memiliki arti yang sama.
kita English learner ini hanya mempermudah dengan membedakan arti. Tapi ketika translation nanti kita tidak ada yang tahu. Apakah ternyata di belakang sudah ada waktu kejadian simple past? Ataukah di belakang telah tidak ada waktu kejadian spesifik? Seperti itu. Jadi teman-teman di sini bisa berfokuskan pada dua ini, tapi tetap time signal lebih utama. Seperti itu. Oke, next kita akan bahas poin C. Di sini poin C ada present perfect ini efeknya masih dirasakan sampai saat ini. Sedangkan simple past sudah tidak terasa efeknya. Misalkan kalau Miss tanya, kamu sudah makan belum? Saya sudah makan. Nah, walaupun makannya itu tadi, kenyangnya itu masih kita rasakan teman-teman. Sedangkan simple past itu sudah tidak terasa lagi. Belum tentu kita sudah merasa lapar, tapi ya kita sudah makan. Cuma sampai sekarang nih kenyangnya sudah tidak terasa, seperti itu. Nah, adapun contoh simpelnya seperti ini. Teman-teman bilang, I work at, saya sudah bekerja di. Nah, ada juga yang bilang I work at, saya bekerja di, saya telah bekerja di. Oke, apa sih yang membedakan I have work dengan I worked? Nah, yang membedakan adalah kalau I work diikuti dengan present perfect, dia ini dari dulu sampai sekarang masih bekerja di tempat kerja yang sama. Sedangkan ketika teman-teman menggunakan simple past yaitu I work, nah dia ini berarti dulu bekerja di tempat kerja yang itu. Sekarang masa kini nih dia sudah bekerja di tempat yang lain, seperti itu. Oke, itu simpelnya present perfect dan simple past. Jadi ketika teman-teman ada di posisi yang tadi sudah Miss contohkan, misalkan teman-teman sekolah ya, bersekolah. Teman-teman sekarang kelas 2 SMP misalkan. Nah, sekarang teman-teman bilang, saya sekolah di sekolahan ini, nah sampai sekarang masih, itu bisa menggunakan present perfect. Sedangkan jika teman-teman sudah menjadi seorang alumni, ya, sudah lulus dari tempat tersebut, teman-teman bisa menggunakan simple past. Jadi seperti itu teman-teman. Pada poin D, di sini teman-teman bisa melihat present perfect dan simple past atau past simple. Present perfect di sini dia ini British, dalam arti kata British style. Jadi orang-orang British tersebut ketika mereka ingin mengucapkan sudah atau kejadian-kejadian yang sudah mereka kerjakan itu mereka menggunakan present perfect. Nah, adapun American people atau American style English, mereka ini menggunakan simple past atau past simple. Tapi teman-teman nggak boleh bingung ketika kalian bertemu native, mau di American ataupun British, sama saja. Ini hanya pengertian yang kita buat agar memudahkan teman-teman. Tapi, kalau Miss lebih condong kemana? Kalau Miss, ketika translation, Miss lebih condong ke poin B. Tapi ketika kejadian sehari-hari, Miss lebih condong ke poin C, yang memudahkan kita untuk membedakan mana present perfect, mana simple past, seperti itu. Oke, sebenarnya ini aja materi simple hari ini yang bisa memudahkan teman-teman untuk membedakan kapan harus menggunakan present perfect dan kapan harus menggunakan simple past. Oke, seperti itu aja. Kalau teman-teman masih ada kebingungan yang mau ditanyakan, silakan drop pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar. So, jangan sungkan, kita sharing bareng. Oke, that's it. Thank you for watching. See you in the next occasion. Bye guys.